Bikin heboh. John Hartman terkejut bukan main saat menginjakan kaki di Bali United Training Center. Pelatih timnas Indonesia ini sampai tak percaya fasilitas kelas dunia bisa berdiri megah di Pulau Dewata dikelilingi laut. Pusat latihan milik Bali United disebutnya setara standar sepak bola elit global. Bahkan Hartman mulai melirik Bali sebagai kandidat kuat markas TC Timnas Indonesia. Pujian demi pujian mengalir, membuat publik sepak bola tanah air merinding. Apa sebenarnya yang membuat Hartman begitu terpukau hingga berangan membawa skuad Garuda ke sana? Jawabannya bisa mengubah wajah masa depan sepak bola Indonesia selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon untuk like, share, dan subscribe channel ini. Media Belanda mendadak ribut saat nama Maarten Paes dikaitkan dengan Ajax Amsterdam. Transfer kiper timnas Indonesia ini disebut bikin Ajax garuk-garuk kepala. Football Transfers menuding Ajax seolah masuk perangkap FC Dallas. Harga Maarten Paes dinilai terlalu mahal dan jauh dari nilai ideal. Angka jutaan euro itu disebut tak masuk akal oleh media negeri kincir angin. Padahal kontrak jangka panjang sudah disepakati dan Paes bahkan sudah muncul di Johan Cruyff Arena. Benarkah Ajax kecolongan dalam transfer yang menghebohkan ini? Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin heboh. John Hartman terkejut bukan main saat menginjakan kaki di Bali United Training Center. Pelatih timnas Indonesia ini sampai tak percaya fasilitas kelas dunia bisa berdiri megah di Pulau Dewata dikelilingi laut. Pusat latihan milik Bali United disebutnya setara standar sepak bola elit global. Bahkan Hartman mulai melirik Bali sebagai kandidat kuat markas TC Timnas Indonesia. Pujian demi pujian mengalir, membuat publik sepak bola tanah air merinding. Apa sebenarnya yang membuat Hartman begitu terpukau hingga berangan membawa skuad Garuda ke sana? Jawabannya bisa mengubah wajah masa depan sepak bola Indonesia selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kunjungan perdana John Hartman ke Bali United Training Center langsung berubah menjadi momen penuh decak kagum. Pelatih timnas Indonesia itu seolah dibuat terpana melihat kemegahan fasilitas latihan milik Bali United yang berdiri gagah dan modern, seakan menantang standar sepak bola dunia. Tanpa ragu, Hartman menilai pusat latihan tersebut telah mencapai level tinggi yang mutlak dibutuhkan untuk menunjang sepak bola profesional masa kini. Kedatangan Hartman ke markas Serdadu Tridatu bukan sekedar kunjungan basa-basi. Ia hadir dengan misi serius, memantau pemain, menyelami atmosfer sepak bola Indonesia, dan menilai kesiapan infrastruktur penunjangnya. Namun siapa sangka, Bali United Training Center justru mencuri perhatiannya lebih dari yang ia bayangkan. Dengan nada penuh kekaguman, Hartman mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertamanya berada di Bali, sekaligus menyaksikan fasilitas latihan dengan kualitas sedemikian rupa. Baginya, keberadaan pusat latihan ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai bergerak menuju standar tinggi yang selama ini hanya identik dengan negara-negara elit. Tak berhenti sampai di situ, Hartman bahkan membuka peluang membawa timnas Indonesia, Sang Garuda, untuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center. Sebelumnya, berbagai kelompok usia timnas memang sudah akrab dengan tempat ini. Namun kini wacana TC Tim Senior mulai menggema dan terasa semakin nyata. Menurut Hartman, kualitas fasilitas adalah jantung dari pembinaan pemain. Lapangan latihan berstandar tinggi, ruang ganti modern hingga kelengkapan penunjang lainnya di Bali United Training Center dinilainya berada di level atas. Ia menegaskan bahwa talenta saja tidak cukup. Talenta membutuhkan tempat yang tepat untuk berkembang dan menembus batas kemampuan mereka. Lebih jauh, Hartman menyoroti dampak luar biasa pusat latihan ini bagi pemain muda. Aktivitas akademi yang padat, lapangan yang terus hidup, dan atmosfer profesional sejak dini diyakininya mampu membentuk mental juara para pemain belia.
Mereka tidak hanya berlatih, tetapi belajar merasakan kehidupan sebagai pesepak bola profesional sejak langkah pertama. Berbekal pengalamannya di Inggris dan Amerika Utara, Hartman membandingkan evolusi pusat latihan di berbagai liga top dunia. Ia mengingat bagaimana fasilitas MLS 1 dekade lalu masih tertinggal jauh sebelum akhirnya melonjak drastis. Baginya, apa yang dilakukan Bali United saat ini adalah penetapan standar baru, sebuah sinyal keras bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melesat lebih tinggi, asalkan fondasi seperti fasilitas latihan terus diperkuat. Apa sebenarnya yang membuat Hartman begitu terpukau hingga berangan membawa skuad Garuda ke sana? Jawabannya bisa mengubah wajah masa depan sepak bola Indonesia selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon untuk like, share, dan subscribe channel ini. Media Belanda mendadak ribut saat nama Maarten Paes dikaitkan dengan Ajax Amsterdam. Transfer kiper timnas Indonesia ini disebut bikin Ajax garuk-garuk kepala. Football Transfers menuding Ajax seolah masuk perangkap FC Dallas. Harga Maarten Paes dinilai terlalu mahal dan jauh dari nilai ideal. Angka jutaan euro itu disebut tak masuk akal oleh media negeri kincir angin. Padahal kontrak jangka panjang sudah disepakati dan Paes bahkan sudah muncul di Johan Cruyff Arena. Benarkah Ajax kecolongan dalam transfer yang menghebohkan ini? Simak semua beritanya hingga selesai. Isu kepindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam tiba-tiba berubah panas dan penuh kontroversi. Media Belanda, Football Transfers, melontarkan kritik tajam yang langsung memantik perdebatan, menyebut Ajax berada dalam posisi merugikan dalam proses transfer kiper timnas Indonesia tersebut. Alih-alih dianggap langkah brilian, transfer ini justru dinilai menyimpan potensi kesalahan fatal. Nama Maarten Paes sejatinya sudah semakin lekat dengan Ajax. Kiper berdarah Belanda Indonesia itu disebut tinggal selangkah lagi resmi berseragam raksasa Eredivisie. Bahkan, jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan bahwa kesepakatan kontrak berdurasi hingga 2029 telah tercapai, memperkuat sinyal bahwa kepindahan ini hampir tak terbendung. Berdasarkan laporan Soccer News, Ajax dan FC Dallas telah mencapai kata sepakat dengan nilai transfer mencapai 1,25 juta euro. Angka tersebut awalnya terlihat wajar bagi klub sebesar Ajax. Namun Football Transfers justru membunyikan alarm keras dan menyebut kesepakatan itu sebagai transaksi yang patut disesali. Media tersebut menilai Ajax telah membayar terlalu mahal untuk jasa Paes. Dalam analisis mereka, nilai pasar sang kiper seharusnya hanya berada di kisaran 900.000 euro. Selisih ratusan ribu euro itu dianggap sebagai bukti bahwa Ajax tertipu dalam negosiasi dengan FC Dallas, sebuah narasi yang langsung menyulut kontroversi di kalangan publik sepak bola Belanda. Football Transfers bahkan secara gamblang menuliskan bahwa Ajax membayar jauh di atas estimasi nilai transfer sang pemain. Dengan bandrol 1,25 juta euro, mereka menilai FC Dallas keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan, sementara Ajax justru mengambil risiko finansial yang tak perlu. Meski demikian, sinyal kepindahan Paes ke Amsterdam semakin kuat. Kiper kelahiran Nijmegen itu sudah terlihat hadir langsung di Johan Cruyff Arena saat Ajax melakoni laga Liga Champions melawan Olympiakos. Kehadirannya di stadion ikonik tersebut seakan menjadi isyarat bahwa proses transfer sudah memasuki tahap akhir. Ajax sendiri bergerak agresif untuk merombak sektor penjaga gawang. Kedatangan Paes diyakini akan diikuti dengan kepergian kiper veteran Remco Pasveer. Penjaga gawang berusia 42 tahun itu dikabarkan siap dilepas ke Heracles Almelo dan bahkan telah mengajukan permintaan resmi untuk hengkang dari Ajax. Menariknya, transfer Maarten Paes ke Ajax tak lepas dari sentuhan sosok yang punya keterkaitan erat dengan sepak bola Indonesia. Direktur Teknik Ajax, Jordi Cruyff, yang juga menjabat sebagai penasihat teknis PSSI disebut berperan penting. Selain itu, ada pula Danny Lanzat, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, yang kini menjadi bagian staf pelatih Ajax dan ikut membuka jalan bagi Paes menuju Amsterdam. Kalau menurut kalian, apakah Ajax kena scam ataukah memang Maarten Paes cocok untuk bermain di Ajax? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon like, share, dan subscribe channel ini.
Ini baru mantap. Baru beberapa bulan lalu, Timnas Indonesia memulai era baru. Banyak harapan, banyak keraguan, dan tentu saja banyak mata yang mengamati. Tapi siapa sangka, belum genap 2 bulan sejak John Hartman resmi menukangi skuad Garuda, efeknya sudah terasa sampai ke level internasional. Bukan hanya soal hasil pertandingan, bukan cuma soal gaya bermain, tapi soal respek. Ya, respek dari negara lain. Dan kali ini, perhatian itu datang dari China. China ngebet banget lawan Timnas Indonesia. Simak faktanya hingga selesai. Sebuah kabar yang mungkin dulu terdengar mustahil, kini justru menjadi kenyataan. Timnas China secara resmi mengajukan permintaan pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia. Bukan Indonesia yang mengemis lawan kuat, tapi justru Indonesia yang diminta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi langsung kabar ini kepada publik. China mengajak Timnas Indonesia untuk pertandingan uji coba, kata Erick Thohir di Jakarta Rabu malam 28 Januari 2026. Mereka meminta waktu uji coba pada bulan November mendatang, lanjutnya. Kalimat singkat, tapi maknanya dalam. Ini bukan sekadar ajakan laga persahabatan. Ini adalah sinyal bahwa posisi Timnas Indonesia di peta sepak bola Asia sudah mulai bergeser. Dari yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini mulai dipertimbangkan sebagai lawan uji coba yang serius. Lalu pertanyaannya, apa yang berubah? Jawabannya tidak jauh-jauh dari satu nama, John Hartman. Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Hartman langsung membawa aura berbeda. Pengalamannya membawa Kanada ke level Piala Dunia membuat publik percaya bahwa Indonesia akhirnya memiliki sosok pelatih dengan visi jangka panjang, bukan sekedar pemadam kebakaran. Dan perlahan tapi pasti, perubahan itu terlihat jelas di lapangan. Timnas Indonesia di bawah John Hartman tidak lagi bermain serba reaktif. Tidak lagi hanya bertahan dan berharap keajaiban dari serangan balik. Kini, permainan Indonesia lebih rapi, lebih terstruktur, dan jauh lebih disiplin. Dalam bertahan, lini belakang terlihat lebih kompak. Jarak antar pemain lebih terjaga. Tekanan dilakukan bersama-sama, bukan individu. Sementara saat menyerang, transisi cepat dan efisien. Bola tidak berlama-lama di satu kaki. Ada tujuan, ada skema. Hal-hal inilah yang membuat banyak pengamat Asia mulai melirik, termasuk China. Bagi China, memilih lawan uji coba bukan perkara sembarangan. Mereka tidak ingin sekadar menang besar tanpa tantangan. Mereka butuh lawan yang bisa menguji sistem, mental, dan konsistensi permainan mereka. Dan Indonesia, di era John Hartman dinilai memenuhi kriteria itu. Timnas Indonesia kini dipandang sebagai tim yang sedang naik, tim yang berkembang pesat, tim yang punya karakter. Dan ini penting, karena dalam sepak bola modern, uji coba bukan soal skor akhir, tapi soal seberapa besar tekanan yang bisa diberikan lawan, seberapa jauh sistem diuji, seberapa kuat mental pemain saat menghadapi situasi sulit. China melihat Indonesia sebagai paket lengkap untuk itu. Sementara bagi Timnas Indonesia sendiri, undangan ini adalah kesempatan emas. Bukan cuma untuk menambah jam terbang internasional, tapi juga untuk mengukur sejauh mana filosofi John Hartman bisa diterapkan menghadapi tim dengan karakter berbeda. China punya gaya bermain yang khas, fisik kuat, tempo tinggi dan disiplin. Ini akan menjadi ujian nyata bagi pemain-pemain Indonesia. Apakah mereka bisa menjaga organisasi permainan? Apakah mereka bisa tetap tenang saat ditekan? Apakah transisi cepat yang selama ini dilatih bisa berjalan efektif? Semua itu hanya bisa dijawab lewat pertandingan. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa PSSI menyambut positif ketertarikan dari China, meskipun tetap akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan jadwal timnas. Prinsipnya kami terbuka, uji coba internasional penting untuk meningkatkan level timnas, apalagi melawan negara dengan peringkat dan pengalaman yang baik, jelas Erick. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI kini lebih selektif, tapi juga lebih ambisius. Uji coba bukan lagi formalitas, tapi bagian dari strategi besar untuk menaikkan level Timnas Indonesia. Jika pertandingan ini benar-benar terrealisasi pada FIFA Matchday November 2026, maka ini akan menjadi salah satu laga paling bergengsi di era John Hartman. Bukan hanya karena lawannya China, tapi karena makna di baliknya. Ini adalah pengakuan bahwa Timnas Indonesia kini layak berada di meja yang sama dengan tim-tim besar Asia. Pengakuan bahwa proyek jangka panjang yang dibangun mulai menunjukkan hasil, dan pengakuan bahwa Garuda tidak lagi sekedar pengembira. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan di lapangan, kepercayaan diri pemain akan meningkat, mental bertanding akan terasah, dan yang tak kalah penting,
citra timnas Indonesia di mata federasi dan pelatih-pelatih Asia akan semakin terangkat. John Herdman kini bukan hanya mengubah cara bermain, tapi juga cara dunia memandang Indonesia. Dari tim yang dulu sering diremehkan, kini menjadi tim yang dicari. Dari tim yang dulu berharap diajak, kini menjadi tim yang diminta. Dan inilah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Dengan November masih beberapa bulan lagi, publik sepak bola tanah air tentu menunggu kelanjutan kabar ini. Apakah PSSI akan menyetujui di mana pertandingan akan digelar, dan yang paling ditunggu, seperti apa wajah timnas Indonesia saat menghadapi tantangan besar ini? Satu hal yang pasti, era John Herdman telah membuka babak baru. Babak di mana timnas Indonesia tidak lagi hanya bermimpi besar, tapi mulai diperhitungkan. Dan jika undangan dari China ini menjadi kenyataan, maka itu adalah bukti nyata bahwa Garuda kini terbang lebih tinggi dan semakin disegani di Asia. Bagaimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan mohon like, share, dan subscribe channel ini. Wow, sebuah mimpi besar. Mimpi yang selama puluhan tahun hanya jadi angan-angan. Mimpi yang selalu terasa jauh, bahkan kadang terdengar mustahil. Tapi kini, mimpi itu mulai diucapkan dengan lantang. Bukan oleh supporter, bukan oleh pengamat, tapi oleh pelatih kepala timnas Indonesia sendiri. Namanya John Herdman. Dalam sebuah momen sederhana, di pinggir lapangan latihan Bali United, John Herdman menyampaikan pesan yang sangat tegas, tapi juga penuh makna. Pesan yang bukan hanya ditujukan untuk pemain, bukan hanya untuk PSSI, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pesannya satu, kita semua adalah bagian dari mimpi Piala Dunia 2030. Tonton hingga selesai. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi jika dipahami lebih dalam, ini adalah ajakan. Ajakan untuk bersatu, ajakan untuk percaya, dan ajakan untuk terlibat, bukan hanya menonton. John Herdman memang datang ke Indonesia bukan untuk proyek jangka pendek. Ia dikontrak dengan skema 2+2 tahun. Sebuah kontrak yang jelas menunjukkan bahwa PSSI tidak sedang mencari pelatih sementara. Mereka mencari arsitek masa depan. Targetnya pun tidak main-main, Piala Dunia 2030. Sebuah target yang dulu mungkin hanya berani dibicarakan di forum-forum kecil, kini menjadi visi resmi. Selain itu, timnas Indonesia juga diproyeksikan tampil kompetitif di Piala Asia 2027. Artinya, Herdman dituntut membangun tim yang kuat, matang, dan siap bersaing di level tertinggi Asia dan dunia. Dan yang menarik, sejak hari pertama ditunjuk, John Herdman tidak menunggu waktu. Ia langsung bergerak. Tanpa banyak seremonial, pelatih asal Inggris ini langsung turun ke lapangan. Bukan hanya ke pusat latihan timnas, tapi ke klub-klub Super League. Ia ingin melihat sendiri, ia ingin mengenal pemain secara langsung. Ia ingin memahami budaya sepak bola Indonesia dari akar. Persita Tangerang, Persija Jakarta, Bali United, satu persatu ia datangi. Ia menyapa pelatih lokal, ia berbincang dengan pemain. Ia berdiri di pinggir lapangan, mengamati detail kecil yang sering luput dari kamera. Dan di Bali, di sanalah pesan penting itu disampaikan. John Herdman menata para pendukung dengan keyakinan penuh. Ia tidak berbicara sebagai orang luar, ia berbicara sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Saya rasa pesan untuk para pendukung adalah ini adalah perjalanan yang akan kita lalui bersama, ujar John Herdman. Kalimat ini penting karena ia tidak berkata perjalanan saya atau perjalanan tim. Ia berkata perjalanan kita. Ia kemudian melanjutkan, ada tujuan utama jika kita melihat jangka panjangnya, yaitu lolos ke Piala Dunia 2030. Ini bukan janji, ini bukan klaim kosong. Ini adalah arah, sebuah kompas yang ingin ia tunjukkan kepada semua pihak, bahwa setiap langkah hari ini punya tujuan besar di depan. Dan yang paling menyentuh adalah kalimat berikutnya, dan kita semua adalah bagian dari kisah yang bisa menjadi luar biasa bagi negara ini. Disinilah pesan Herdman terasa berbeda. Ia tidak memosisikan supporter hanya sebagai penonton, ia memosisikan mereka sebagai tokoh penting dalam cerita besar ini. Menurut Herdman, setiap orang punya peran, tidak harus di lapangan, tidak harus memakai jersey pemain, tapi cukup dengan menjadi bagian dari perjuangan dengan cara masing-masing. Dan kita semua dapat berkontribusi dengan cara kita masing-masing, ujarnya.
Ia memberi contoh yang sangat sederhana tapi kuat. Baik itu saya yang memilih tim dan mendukung para pemain di ruang ganti, hingga Anda yang mendukung kami di tribun, selalu ada di saat susah dan senang. Pesan ini jelas, John Herdman ingin dukungan yang utuh, bukan hanya saat menang, bukan hanya saat euforia, tapi juga saat tim terpuruk, saat hasil tidak sesuai harapan, saat tekanan datang dari mana-mana. Karena disitulah mental tim diuji. Dan Herdman paham betul satu hal, supporter Indonesia adalah salah satu yang paling fanatik di dunia. Energi dari tribun bisa menjadi kekuatan luar biasa, tapi juga bisa menjadi beban jika tidak diarahkan dengan tepat. Jika mimpi Piala Dunia 2030 itu benar-benar terwujud, Herdman dengan tegas menyatakan bahwa supporter punya peran besar di dalamnya. Saya rasa itulah yang dilakukan oleh basis penggemar, ujar mantan pelatih timnas Kanada tersebut. Ia bahkan mengatakan sesuatu yang sangat berani. Dan kalian tahu, ini adalah waktu yang luar biasa. Jika kita berhasil, kita akan mengubah negara ini selamanya. Mengubah negara ini selamanya bukan hanya soal sepak bola, tapi soal kepercayaan diri bangsa. Soal cara dunia memandang Indonesia. Soal bagaimana anak-anak kecil di pelosok negeri mulai bermimpi lebih besar karena melihat timnasnya tampil di panggung dunia. Inilah mengapa pesan Herdman terasa tegas, tapi juga penuh harapan. Ia tahu jalannya tidak mudah, ia tahu tantangannya besar, tapi ia juga tahu potensi Indonesia luar biasa jika semua pihak berjalan searah. Dalam waktu dekat, ujian pertama sudah menanti. Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Series 2026 yang digelar pada 23 hingga 31 Maret 2021 di Jakarta. Ini bukan sekedar turnamen uji coba, ini adalah awal dari perjalanan panjang. Awal dari proses membangun identitas, mental, dan kebersamaan. Disinilah peran supporter kembali diuji. Apakah kita siap mendukung dengan sabar? Apakah kita siap percaya pada proses? Apakah kita siap menjadi bagian dari mimpi besar ini? John Herdman sudah menyampaikan pesannya dengan jelas. Sekarang giliran kita menjawabnya. Karena mimpi Piala Dunia 2030 bukan hanya milik pelatih, bukan hanya milik pemain, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan jika suatu hari nanti Garuda benar-benar terbang ke panggung dunia, sejarah akan mencatat satu hal. Kita semua pernah percaya dan kita semua pernah berjuang bersama.